Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sefa Ramadan dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu subnetting dengan metode VLSM, mana ini merupakan kesalahan untuk memenuhi tugas di mata kuliah jaringan dan komunikasi data yang diampu oleh Pak Adi Arga Arif Nur. Nah, mari kita lanjutkan. Pertama-tama latar belakangnya gimana? Latar belakang yang saya temui saat ini di era digital saat ini, jumlah perangkat yang terhubung ke internet terus meningkat. Jadi setiap perangkat membutuhkan alamat IP agar bisa berkomunikasi dalam jaringan. Namun alamat IP tersimpan sangat terbatas, hanya sekitar 4,3 miliar di seluruhnya. Tanpa pengelolaan yang efisien, alamat IP akan cepat habis dan jaringan menjadi tidak tertata. Untuk mengatasi hal itu, digunakan teknik subnetting dan kemudian dikembangkan lagi dengan metode VLSM, itu Variable Length Subnet Mask. Nah, oleh karena itu untuk mengenal lebih jauhnya kita harus mengetahui apa itu subnetting. Subnetting adalah proses membagi atau satu jaringan IP yang besar menjadi beberapa jaringan IP yang kecil, di mana tujuannya tersendiri adalah yang pertama untuk menghemat alamat IP, yang kedua meningkatkan keamanan dan manajemen jaringan, mengurangi broadcast domain agar trafiknya lebih efisien, dan terakhir untuk memudahkan kontrol jaringan yang lebih mudah. Nah, maksudnya apa itu VLSM? Ya, VLSM di sini tersendiri adalah teknik atau metode yang membagi satu jaringan besar menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, metode ini muncul karena metode sebelumnya yaitu ada VLSM, Fixed Length Subnet Mask, yang terlalu kaku karena semua subnet harus mempunyai IP yang sama. Oleh karena itu, ini menyebabkan pemborosan alamat IP. Nah, tujuan utama VLSM ini ya tentu saja untuk mengefisienkan penggunaan alamat IP. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kita menampilkan untuk penerapan dalam VLSM metodenya. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus pada jaringan awal yang awalnya mempunyai 192.168.1.0 per 24, yang dimana kan jaringan ini dibutuhkan untuk pembagian Departemen IF sama dengan 30 host dan Departemen SI sama dengan 60 host. Nah, penyelesaiannya di sini yang pertama kita lakukan untuk langkah-langkah pertama, kita urutkan dulu terlebih dahulu urutan dari yang terkecilnya hostnya ini dibutuhkan. Mana SI yang paling dari terbesar yaitu 60 host yang dibutuhkan, artinya dibagi, dan IF 30 host. Langkah selanjutnya, langkah kedua, kita tambahkan dua alamat, yaitu alamat network dan broadcastnya, network address dan cache address, agar mengetahui alamat IP yang dibutuhkan nantinya. Di sini IC yang tadi awalnya 60 host ini ditambahkan dengan 2 sama dengan 62 tadinya. 2 ini dapat diperoleh dari network address dan broadcastnya, makanya ditambahkan. Itu juga untuk IF, kita tambah yang permintaannya 30 host, tambahkan juga 2 untuk mengetahuinya sama dengan 32. Lanjut untuk angka selanjutnya, kita cari dua pangkat N atau dua pangkat berapa yang terdekat dari dan terdekat untuk
prefix di departemen SI dan IF untuk memenuhi, dimana di sini untuk SI untuk memenuhi 2 pangkat N lebih besar dari 62, dimana tadi 62 ini kita butuhkan hostnya, bukan tadi besar 2, dimana kita cari blok 2 yang terdekat ya, untuk memenuhi 62 ini. Mana di sini didapatlah 2 pangkat 6 menjadi yang terdekat, paling terdekat untuk memenuhi permintaan host tadi, yaitu 64. Jadi dimana untuk N nya terdapat prefixnya ya, prefixnya kita peroleh dengan cara N sama dengan 6, karena pangkat 6 yang kita peroleh tadi dari yang paling terdekat, 2 pangkat berapa yang paling terdekat dari untuk memenuhi 62 host ini di departemen SI. Jadi untuk mengetahui prefixnya, jadi N sama dengan 6 tadi, prefixnya sama dengan 32 kurang 6 sama dengan, dimana 32 ini maksudnya kan 32 bit, setiap jaringan kan memiliki 32 bit maksudnya alamatnya. 32 bit dikurang 6 sama dengan per, menjadi per 26, dimana 64 alamat. Nah, dan tidak perolehlah kita untuk SI ini mendapatkan untuk prefixnya tidak diperoleh per 26. Nah, lanjut di sini untuk cari 2 pangkat N dari lebih besar dari 32 untuk IF, permintaan IF tadi kan 32 host, mana blok 2 terdekat kita cari blok 2 terdekat yang berarti 32. Nah, didapatlah ternyata malah 2 pangkat 5 yang menjadi yang terdekat atau memenuhi besaran pangkat 32. 2 pangkat 5 jadi adalah 32. Jadi kita perolehlah untuk N sama dengan 5, dan kita hitung prefixnya berarti sama dengan 32 dikurang 5, dapat tadi N sama dengan per 27. Nah ini ya, setelah kita ubah masuknya 32 alamat. Oke. Lanjut setelah itu kita ke langkah berikutnya, langkah 4, dimana kita alokasikan subnet dari alamat yang terkecil ke terbesar. Sini untuk alamat yang di departemen SI, mana per 26, dimana 6, jadi diperoleh 64 alamatnya. Maka oleh karena itu kita dapatlah network addressnya yang awalnya tadi 122 dapatlah addressnya 192.168 dan titik 1.0 per 26. Dan untuk rentang hostnya dapatlah 192.168.1.1. Kenapa di sini 1? Karena yang awalnya 0, kenapa di sini 1? Karena itu ditambah oleh atau dipinjam oleh si network addressnya gitu. Kan ada 2 tadi di awal kan, di mana ada untuk network dan ada untuk broadcast. Nah, di sini hitungannya 1 ini ditambah oleh di network addressnya, network dan broadcast addressnya, sampai di mana nanti hitungannya sampai dari ini tentang host ini sampai tentang alamat IP 192.168.1.0
didapatlah subnet masknya 255.255.255.192 dan broadcast address-nya diperolehlah. Ini untuk rentang tadi kan 162 yang masih ditambah oleh lanjut ke broadcast address-nya didapat 192 alamat IP-nya 192.1.1.1.63 ini ditambahkan sudah ditambahkan oleh broadcast address-nya. Jadi yang awalnya 62 jadinya 63. Lanjut network sisa berikutnya sudah ditambahkan keduanya network address dan net broadcast address. Malah setelah itu sudah didapat ke semua ini, malah peroleh network sisanya untuk berikutnya dimulai dari alamat IP 192.168.1.64. Nah, untuk lanjut ke langkah lanjutan langkah 4 tadi, ini untuk alokasikan subnet dari alamat TKC ke besarnya itu kebutuhan departemen IF yang tadi permintaannya 32 alamat. Lalu terulihlah di sini untuk IF tadi penaruh address-nya didapat per 27, mana 192.168.1.1.64 jadi yang sudah diambil oleh per SI host SI, maka dapat di sini untuk hostnya. Jadi lalu untuk rentang hostnya didapatlah perolehlah 192.168.1.65 sampai 192.168.1.94 ditambahkan dengan rentang host untuk IF. Subnet didapatlah diperoleh ditambahkan untuk alamat IP IF. Subnet masknya itu 255.255.255.224. Itu dapat perolehlah broadcast address-nya 192.168.1.95. Nah, untuk misalnya dialokasikan lagi ke berikutnya, mungkin di sini dapat peroleh untuk sisa network yang dari setelah dialokasikan semuanya tadi peroleh 192.168.196 sampai 192.168.1.25. Tahap terakhir, langkah terakhir itu kita validasi lagi. Nah, tadi kita cek kembali apakah memenuhi persyaratan atau yang dibutuhkan. Pada pertama kita SI ini pada grafiknya per 26 karena dibutuhkan tadi 64 dikurang 2 sama dengan 60, berarti sama dengan cukup untuk 60 volt. Nah, untuk IF begitu juga per 7 32 dikurang sama dengan 30 meter, karena sama dengan 30 berarti cukup untuk 30 pas. Dan untuk input yang awalnya tadi, alamat awalnya per 24 berarti 256 total alamat untuk alokasi. Jadi menunjukkan alokasinya aman. Nah, oleh karena itu dapatlah kita peroleh kesimpulan dari sini
saya menyimpulkan berarti subnetting dengan metode subnetting membantu jaringan besar menjadi jaringan kecil agar lebih efisien, aman, dan mudah dikelola. Nah, karena sebelumnya itu, namun karena metode kenapa kita gunakan metode atau teknik VLSM, karena metode lama seperti VLSM sering membuang banyak alamat IP karena semua subnet diharuskan berukurannya sama. Ini dapat pemborosan alamat IP yang jadinya tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Nah, dengan hadirnya atau munculnya atau metode VLSM, jadi ini sebagai solusi yang lebih fleksibel dan hemat. Nah, dengan adanya VLSM, jadi setiap subnet bisa disesuaikan ukurannya sesuai kebutuhan jumlah hostnya. Jadi tidak ada pemborosan yang uang tersisa melebihi kebutuhan dari alamat tersebut. Jadi kita sesuaikannya dengan adanya VLSM ini lebih fleksibel sesuai kebutuhan jumlah host. Jadi hasilnya penggunaan alamat IP menjadi optimal dan manajemen jaringan lebih efektif. Oke, baiklah, mungkin sekian dari penjelasan dari saya terkait subnetting dengan metode VLSM. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.